Kemudian di kalimat-kalimat berikutnya Allah iringkan dengan kalimat-kalimat yang indah, di mana tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha. Tadi dibacakan. Tujuannya agar kamu laki-laki merasa tenang. Ini nasihat khusus untuk baitul mal. Agar laki-laki itu tenang. Tugas perempuan menenangkan laki-laki. Karena secara kodrat biasanya laki-laki lebih banyak bertemu dengan masalah di luar rumah. Maka perempuan menjadi penjaga gawang yang menenangkan. Tenang parapet, tenang pemain tengah, tenang striker. Ada saya yang menjaga gawang. Tenang suamiku. Begitulah ketika Rasulullah galau luar biasa, berat beban di pundak beliau ketika dipanggil oleh malaikat Jibril, dipeluk, Rasulullah pingsan. Iqra ya Muhammad. Rasulullah menangis, kedinginan, ketakutan berat sekali. Ketika pulang ke rumah, Rasulullah ditenangkan oleh seorang perempuan bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ditenangkan. Dan itu tugasnya istri. Yang banyak para istri sekarang lalai, abai, menenangkan. Istri menunggu di rumah. Istri memberikan kabar, oh kami baik-baik saja. Kami siap menenangkan. Maka istri adalah tugasnya menyiramkan air yang memberikan kesejukan, rasa dingin, semu dari dahaga dan kegelisahan. Bukannya istri menyiramkan bensin. Kadang-kadang suami ada masalah, istri Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tunalul khair wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal karamat wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatid, wa ahussu bil dzikri ustaduna wa ustadukum jami'an. Ustad Mursalin, Ustad Busiri, Ustad Muhammad Kudus, dan para asatid yang lainnya. Juga para tokoh masyarakat, Pak Lurah, Lawangan Daya, dan stafnya, juga para sesepuh yang sama-sama dimuliakan Allah. Dan secara khusus kami sebutkan rombongan mempelai laki-laki yang dipimpin langsung oleh Haji Sugiyarto. Selamat datang di Pamekasan. Para hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah. Tadi Qori membacakan dua ayat indah di antara ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu di surat An-Nisa ayat pertama, dan yang kedua di surat Ar-Rum ayat 21. Dan ini adalah di antara ayat-ayat yang biasa dibaca dalam acara pernikahan. Apa yang indah dari ayat itu? Di awal kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua untuk bertakwa. Dan pondasi takwa itu diajak karena kita diberikan karunia nikmat oleh Allah berupa pasangan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takwalah kepada Allah. Semuanya takwa kepada Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha. Lalu Allah kasih nikmat. Apa itu pasangan? Di surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajak kita, wa min ayati an khalaqalakum
min anfusikum azwaja. Tanda kebesaran Allah di mana kita hadir saat ini. Tanda kebesaran itu adalah pasangan. Ada tanda kebesaran Allah di mana kita hadir pada pagi hari ini untuk menyaksikan betapa agung ciptaannya, betapa luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ada pesan taufik luar biasa yang Allah ingin titipkan untuk kita. Betapa tadi Bapak Seger Muhayyani sekeluarga telah memindah alihkan amanat kepada Mas Isul Fikri. Ini satu momentum di mana sebelumnya tidak tergambar. Pak Seger Muhayyani tidak pernah membayangkan siapa nanti yang akan melanjutkan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Dan ini takdir Allah di mana sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemarin, mohon maaf Pak Seger, saya ceritakan kepada semuanya. Ada salah seorang sahabat terbaiknya Pak Seger di Masjid Al-Sud. Seenggak-enggaknya beliau, seenggak-enggaknya dalam keadaan normal, pasti setiap sholat jamaah ketemu dengan sahabatnya ini. 4 hari 5 hari sebelum akad nikah, undangan yang diamanahkan oleh Pak Seger langsung dikirim ke rumahnya. Dan di rumah itu sahabat Pak Seger ini tidak ada. Kemudian ketika ketemu di masjid, sahabat ini berkata, "Ini matang undangan. Engkau mata undang. Mana undangan saya?" Pak Seger mengatakan, "Undangan sudah dikirim, Pak." Tapi qadarullah, orang yang sudah bertanya ternyata tidak bisa hadir ke momen yang indah ini, yang sakral ini, karena sebelum itu sudah Allah panggil. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya. Ini takdir Allah. Wa min ayati, tanda kekuasaan Allah yang jarang kita berenungkan. Kemudian Mas Fitri tadi Kori memilih ayat terbaik, mungkin sudah merenung dari tadi malam. Apa ayat yang akan dibaca? Azwaja, pasangan. Pasangan itu tidak harus sama dan mesti jangan sama. Ada sandal kanan, ada sandal kiri. Ada perannya begini, ada perannya begitu. Yang terpenting dalam pasangan adalah bagaimana nanti Mas Izul, Mbak Ilma saling memadukan dan melengkapi. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberikan nasihat kepada para lelaki. Khairukum khairukum li ahli. Kalian yang terbaik bukan yang memiliki kelebihan banyak, bukan. Bukan yang mentereng dengan prestasinya masing-masing, bukan. Yang terbaik adalah yang terbaik untuk keluarganya. Hadir untuk keluarganya, mengimbangi apa yang kurang, dia menjadi pelengkap. Barangkali sama-sama kurang, berjalan beriringan saling menasihati. Azwaja, pasangan. Dan mesti Mas Izul, yang namanya pasangan itu pasti. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan jamaah masjid, tong sampah itu, tong itu namanya tempatnya sampah. Tempat di mana barang sudah tidak berguna ditaruh di tempat itu. Tapi ingat Pak, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tempat salah dan lupa yang Allah taruh di muka bumi itu satu, yaitu manusia. Innal insana mahallul khata' wan nisyan. Maka pasangan dua ini sama-sama manusia yang pasti punya salah. Karena azwaj maka bina. Sehingga ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para tabi'in, "Wahai Sayyidatuna, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya?" Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Kana fi mihnati ahli." Rasulullah itu adalah orang terbaik dalam urusan rumah tangga keluarganya. Kita para bapak kadang-kadang abai, menurusan sasa-sa, amasa,
urusan dapur, seakan-akan urusan perempuan semua. Kita mau terima beresnya saja. Padahal kita akan menjadi yang terbaik kalau mungkin satu saat kita ikut terlibat di sana. Kemudian di kalimat-kalimat berikutnya Allah iringkan dengan kalimat-kalimat yang indah, di mana tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha. Tadi dibacakan. Tujuannya agar kamu laki-laki merasa tenang. Ini nasihat khusus untuk Baitul Mal. Agar laki-laki itu tenang. Tugas perempuan menenangkan laki-laki. Karena secara kodrat biasanya laki-laki lebih banyak bertemu dengan masalah di luar rumah. Maka perempuan menjadi penjaga gawang yang menenangkan. Tenang parapet, tenang pemain tengah, tenang striker. Ada saya yang menjaga gawang. Tenang suamiku. Begitulah ketika Rasulullah galau luar biasa, berat beban di pundak beliau ketika dipanggil oleh malaikat Jibril, dipeluk, Rasulullah pingsan. Iqra ya Muhammad. Rasulullah menangis, kedinginan, ketakutan berat sekali. Ketika pulang ke rumah, Rasulullah ditenangkan oleh seorang perempuan bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ditenangkan. Dan itu tugasnya istri. Yang banyak para istri sekarang lalai, abai, menenangkan. Istri menunggu di rumah. Istri memberikan kabar, oh kami baik-baik saja. Kami siap menenangkan. Maka istri adalah tugasnya menyiramkan air yang memberikan kesejukan, rasa dingin, semu dari dahaga dan kegelisahan. Bukannya istri menyiramkan bensin. Kadang-kadang suami ada masalah, istri ngompoli. Tenangkan. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, wallahi kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah wahai suamiku, masalah yang berat ini, demi Allah, Allah tidak akan meninggalkanmu selama-lamanya. Sakinah, ketenangan. Di mana ketenangan itu akan didapat? Ketenangan itu akan didapat dari dua, yaitu mawaddatan warahmah. Mawaddah, cinta. Mawaddah dijelaskan oleh ulama tafsir. Kenapa Allah tidak mengambil kata mahabbah dalam Al-Quran? Kenapa yang diambil kata mawaddah? Karena mahabbah itu hanya terkait dengan masyair, perasaan-perasaan, masyair fin nafs, perasaan-perasaan dalam jiwa. Bapak sekalian, kita terhadap istri-istri kita masing-masing cenderung yang kita gunakan mahabbah, perasaan. Misalnya, kalau saya sederhanakan, Bapak sedang bepergian ke Surabaya, maka Bapak telepon istrinya, Dek, engkau mulia, engkau selamat, engkau aman, ke rumah anak ibu. Ini mahabbah, sekedar memberikan kabar. Tapi kalau mawaddah kata para ulama, bukan hanya perasaan, tapi dimunculkan, ditadalikan, ditampakkan dengan sikap. Lek, engkau lah depan kasur virgin. Kemudian dia diam-diam berhenti di belega beli buah buahan. Itu adalah mawaddah, diberikan. Tidak hanya sekedar taati suami. Suami itu adalah raja, suami adalah pemimpin. Rasulullah menyuruh, bahkan seandainya manusia diwajibkan untuk sujud, maka perempuan harus sujud pada suaminya. Tidak hanya sekedar itu, tapi dipraktikkan. Dia menjadi qudwah, dia menjadi contoh. Karena itu, kata mawaddatan ini harus menjadi perenungan bagi kita semua, di mana kita harus benar-benar hadir, bukan hanya masyair kita, bukan hanya kata-kata kita, tapi bagaimana kita mempraktekkannya. Kemudian terakhir warahmah, secara sederhana rahmah itu diartikan dengan kasih sayang. Kasih sayang, cinta akan utuh, ketenangan akan hadir kalau kita memandangnya dengan kasih sayang. Dalam diri kita ada kasih sayang, maka kita ketika melihat, di balik itu ada kasih sayang. Telinga kita ketika mendengar ada kasih sayang. Makanya ulama tafsir ketika menjelaskan kata rahmah, kemudian terkait rahmah ini,
ada satu sisi yang perlu kita lihat, di mana kita semua berharap rahmatnya Allah. Kita semua tidak akan pernah masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, la yadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian gak akan masuk surga dengan amalan kalian. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta, apakah engkau termasuk ya Rasulullah? Wala ana, termasuk saya. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatihi. Kecuali karena Allah liputi diri ini, Allah meliputi saya ini dengan rahmatnya. Maka pernikahan yang sakral ini, Mas Isul, Mbak Ilma, libatkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah, sang pemilik rahmat, di mana salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Minta kepada Allah, libatkan Allah, dan niatkan semua proses pernikahan ini sampai ajalnya nanti semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ulama mengatakan, ibadah terpanjang itu adalah pernikahan. Jaga betul, hormati betul, agar Allah memberikan rahmat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Proses dari azwaj, kemudian litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalik, semua itu la ayat, adalah tanda. Allah ulang lagi untuk menguatkan kita, itu adalah tanda liqaumin yatafakkarun, kepada mereka orang-orang yang mau bertafakkur, bukan hanya berpikir dengan akalnya, tapi kemudian dia renungkan dengan jiwanya. Mari kita renungkan, utamanya pasangan-pasangan yang sudah lama, yang kadang-kadang nyentuh istrinya sudah gak hangat, yang ucapannya, sapaan-sapaannya sudah mulai gak romantis. Renungkan betapa dulu kita memujanya, betapa dulu mertua yang sering kita cuekin saat ini dulu adalah orang yang kita muliakan, dulu adalah di antara deretan orang yang menurut kita di kasta paling tinggi. Kenapa sekarang kita tidak mau merenung? Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mudah-mudahan beberapa ayat dan beberapa riwayat yang telah dibacakan memberikan keberkahan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Terakhir, mohon ikhlaskan doa Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, untuk Mas Izul Fikri dan Mbak Ilma. Mudah-mudahan keluarganya langgeng sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan keturunan salihin salihat yang menyejukkan jiwanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.